Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Auluddin SME selaku dosen mata kuliah Ekonomi Moneter 2 dan teman-teman yang kami hormati. Selamat datang di video ini. Dalam video kali ini, saya dan kelompok saya yang beranggotakan saya di Abiy Al-Fatah dengan NPM 143 dan Nurlisa NPM 29, Ega Monika NPM 79, dan Zahra Alia NPM 121. Di sini kami akan membahas salah satu peristiwa yang mengubah wajah perekonomian global, yaitu pandemi COVID-19. Sejak pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, virus ini telah menyebar ke seluruh dunia dan berdampak besar bagi berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi Indonesia. Lewat data, kurva, dan analisis yang akan kami bahas, kami akan melihat bagaimana pandemi memengaruhi konsumsi, investasi, hingga ekspor dan impor nasional. Mari kita mulai dan pahami bersama bagaimana kurva IS bergerak karena akibat pandemi COVID-19 dan bagaimana pemulihan ekonomi mulai terbentuk dari tahun ke tahun. Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah sebuah virus menyebar dan mematikan yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Pada 11 Maret 2020, World Health Organization atau WHO mengumumkan bahwa COVID-19 adalah pandemi global. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah berlakunya social distancing atau physical distancing yang berpengaruh signifikan pada roda perekonomian Indonesia. Menurunnya pendapatan, berkurangnya tenaga kerja, investasi, bahkan pelayanan publik. Dampak dari kebijakan tersebut sangat terasa, terutama pada tahun 2020 yang menjadi puncak awal pandemi. Aktivitas ekonomi melambat, daya beli masyarakat menurun, dan dunia usaha mengalami tekanan berat. Untuk memahami lebih jelas bagaimana pandemi mempengaruhi perekonomian Indonesia, mari kita lihat data-data makroekonomi dari tahun 2017 hingga 2022, khususnya pada komponen-komponen utama permintaan agregat seperti konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, ekspor, dan impor. Nah, di sini sudah tertera data dan tren ekonomi selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2019, data konsumsi rumah tangga itu mencapai nilai 5.936 triliun. Sedangkan untuk 2020 itu data konsumsi rumah tangga menurun yaitu sebesar 5.780 triliun. Itu menunjukkan konsumsi masyarakat melemah akibat pembatasan aktivitas dan penurunan pendapatan. Kemudian ada investasi menurun dari 3.597 triliun ke 3.419 triliun. Ini berarti investor menahan diri karena ketidakpastian ekonomi. Kemudian ada government atau belanja pemerintah justru naik ke 874 triliun, mencerminkan upaya stimulus pemerintah untuk menahan kontraksi ekonomi. Kemudian ada ekspor turun ke 2.083 triliun dan impor juga turun drastis ke 1.686 triliun. Ini berarti penurunan aktivitas perdagangan internasional karena gangguan rantai pasok global. Kemudian pada tahun 2021 yaitu tahun masa pemulihan awal COVID-19, ini konsumsi rumah tangga sedikit pulih ke angka 5.896 triliun, mencerminkan mulai pulihnya konsumsi rumah tangga. Kemudian ada investasi naik menjadi 3.549 triliun. Ini berarti tanda-tandanya mulai kembalinya kepercayaan pelaku usaha. Kemudian ada belanja pemerintah, ini terus meningkat ke 919 triliun, menunjukkan dorongan fiskal yang terus berlanjut.
Kemudian ada ekspor meningkat signifikan ke 2.458 triliun, menandakan mulai terbukanya pasar ekspor. Kemudian impor juga naik ke 2.105 triliun, menunjukkan mulai meningkatnya permintaan dalam negeri dan bahan baku industri. Kemudian pada tahun 2022, yaitu tahun pemulihan masa COVID-19, ini konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah serta ekspor impor ini menjadi lebih kuat. Konsumsi rumah tangga meningkat signifikan ke 6.187 triliun, bahkan lebih tinggi dari sebelum pandemi. Investasi naik menjadi 86 triliun, artinya kegiatan ekonomi dan pembangunan mulai menggeliat lagi. Kemudian ada belanja pemerintah justru menurun sedikit ke 870. Ini mungkin karena program bantuan langsung atau stimulus sudah dikurangi. Kemudian ada angka ekspor melonjak ke angka 2.858 triliun. Artinya, sektor perdagangan luar negeri sangat pulih. Kemudian impor naik ke 2.420 triliun, mencerminkan semakin kuatnya permintaan dalam negeri. Untuk kesimpulan dari data dan tren ekonomi selama pandemi COVID-19 ini, yaitu pada tahun 2020 itu menunjukkan kontraksi ekonomi yang nyata. Hampir semua indikator turun kecuali belanja pemerintah. Kemudian tahun 2021 dan 2022 itu memperlihatkan tanda pemulihan yang cukup kuat, terutama di sektor konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri. Kemudian peran pemerintah sangat terlihat dalam menjaga stabilitas ekonomi selama pandemi, terutama melalui belanja negara di tahun 2020 dan 2021. Data ini mencerminkan bagaimana strategi fiskal dan kebijakan publik bisa menjadi instrumen penting untuk pemulihan ekonomi nasional. Kemudian di sini ada kurva IS, yaitu pada YPDRB pada tahun 2020 adalah sebesar 3.419 triliun. Ini turun dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019 adalah 3.597,7 triliun. Penurunan Y menyebabkan kurva IS bergerak dari titik A ke titik B. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kurva IS ini bergerak berdasarkan komponennya, yaitu yang saya jelaskan adalah berdasarkan komponen konsumsi rumah tangga, investasi, dan juga belanja pemerintah. Pada pandemi global COVID-19, pemerintah Indonesia mengambil dua kebijakan, yaitu physical distancing dan juga social distancing. Dua kebijakan ini menyebabkan banyak sekali aktivitas ekonomi yang berkurang dan juga tidak berjalan. Bahkan, banyak orang yang mengalami kehilangan pekerjaan dan juga penurunan pendapatan. Hal ini akhirnya berdampak pada konsumsi rumah tangga yang menurun ataupun berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, dengan tingkat suku bunga 3,75%, konsumsi rumah tangga adalah sekitar 5.936,4 triliun. Dengan output agregat ataupun Y berada pada titik Y1. Sedangkan karena terjadi pandemi global COVID-19 menyebabkan konsumsi rumah tangga turun menjadi sekitar 5.780,2 triliun dengan tingkat suku bunga 5% ataupun naik dari tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan Y1 akhirnya bergerak ke arah Y2. Bisa dilihat pada kurva bergerak dari titik A ke titik B dengan slope kurva IS adalah negatif. Selanjutnya, di sini kita juga akan melihat bagaimana komponen investasi juga dapat membuat kurva IS bergerak ataupun bergeser. Nah,
Pandemi global COVID-19 menyebabkan ketidakpastian dan juga ketakutan di antara para investor untuk melakukan investasi, sehingga investasi juga ikut berkurang ataupun menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 dengan tingkat suku bunga 3,75%, investasi Indonesia berada pada 3.597,7 triliun rupiah. Kemudian karena terjadinya COVID-19 menyebabkan investasi turun. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi dan juga menjaga stabilitas keuangan. Hal ini juga menjadi faktor mengapa investasi Indonesia menurun pada tahun 2020. Sehingga investasi pada tahun 2020 menurun menjadi sekitar 3.419,2 triliun rupiah. Hal ini menyebabkan, sesuai dengan teori, ketika investasi turun, maka Y output ataupun Y agregat juga akan turun bergerak, sehingga pada kurva bergerak daripada Y1 ke Y2 ataupun dari titik A ke titik B dengan slope kurva IS adalah negatif. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana komponen belanja pemerintah dapat membuat kurva IS bergerak. Jadi pada pandemi global COVID-19 menyebabkan Indonesia ataupun pemerintah Indonesia harus menaikkan belanjanya karena adanya kebutuhan untuk membeli obat, melakukan vaksin, bahkan memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak dari pandemi global COVID-19 ini. Pada tahun 2019 dengan tingkat suku bunga 3,75%, belanja pemerintah adalah sebesar 856 triliun. Sedangkan pada tahun 2020 dengan tingkat suku bunga 5%, pemerintah Indonesia tetap harus menaikkan belanjanya karena kebutuhan yang tadi saya sebutkan, sehingga belanja pemerintah ikut naik menjadi sekitar 874,1 triliun yang menyebabkan kurva IS akhirnya berslop positif. Ini terjadi karena adanya extraordinary akibat terjadinya pandemi global COVID-19. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengaruh komponen net export terhadap kurva IS. Nah, sebelumnya kan kita tahu ya bahwasannya kurva IS itu kemiringannya adalah menurun, yakni terdapat hubungan negatif antara suku bunga dengan agregat output atau Y atau tingkat output begitu. Jadi ketika suku bunganya ini naik, maka Y atau tingkat outputnya itu akan menurun. Nah, sedangkan di sini kita bisa melihat pada kurva ketika terdapat intervensi net export di sini kita bisa melihat pada tahun 2019 itu net ekspor kita sebesar 229,3 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 itu net ekspor kita naik menjadi 397,9 triliun rupiah. Nah, transisi pada tahun 2019 ke 2020 ini itu naik karena pada masa pandemi COVID pada saat itu impor kita itu turun, sehingga ketika dikalkulasikan net ekspor kita itu naik pada tahun 2020 menjadi itu 397,9 triliun rupiah. Dan hubungannya dengan kurva IS itu ternyata bisa kita lihat di sini bahwasannya adanya pengaruh net ekspor ini menyalahi aturan secara teori kurva IS, yang mana kan tadi kan sudah saya sebutkan ya bahwasannya kurva IS itu kan kemiringannya menurun begitu. Ada pengaruh negatif. Ternyata pada grafik ini kita bisa melihat bahwasannya pada masa pandemi COVID itu ternyata terdapat kondisi abnormal, kondisi tidak seperti biasanya, sehingga pada grafik ini kita bisa melihat kemiringannya itu justru menaik seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat pengaruh komponen pajak terhadap kurva IS begitu. Nah, di sini salah satunya kita menggunakan contoh pajaknya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai, yang mana pada tahun 2022 setelah pandemi COVID-19 itu pemerintah menaikkan PPN dari yang semulanya 10% menjadi 11%. Tentunya alasannya jelas ya teman-teman, yang mana dalam kebijakan fiskalnya pemerintah menaikkan PPN itu untuk reformasi fiskal atau meningkatkan penerimaan negara. Kemudian jika kita kaitkan terhadap kurva IS, apa sih dampaknya seperti itu?
Nah, PPN ini kan pajak konsumsi ya teman-teman. Jadi ketika PPN ini naik, maka harga barang dan jasa ini menjadi cenderung lebih mahal. Nah, ketika harga barang dan jasanya ini menjadi mahal, maka konsumsinya ini akan menurun. Ketika konsumsi turun, maka si Y atau permintaan agregat ini juga akan turun begitu. Maka pada kurva IS ini akan kurva IS-nya akan bergeser ke kiri. Nah, di sini kita bisa melihat kurva IS-nya dari IS1 ke IS2 bergeser ke kiri begitu. Jadi kesimpulannya adalah kenaikan tarif PPN ini dari 10% ke 11% pada tahun 2022 ini akan meningkatkan harga barang dan jasa yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga sehingga akan menurunkan juga si Y atau tingkat output permintaan agregatnya ini juga akan turun begitu. Dan pada kurva IS ini akan menggeser kurva IS ke kiri pada tingkat suku bunga tertentu karena permintaan agregatnya berkurang. Jadi ketika net ekspor ini naik, maka tingkat output atau Y ini akan naik. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kurva MP. Nah, secara teori kurva MP ini kan kemiringannya positif ya teman-teman. Jadi ketika inflasi naik, maka tingkat suku bunga real oleh bank sentral ini juga akan dinaikkan. Namun ketika pandemi COVID-19 ini terjadi kondisi yang tidak seperti biasanya. Di sini kita bisa melihat pada kurva itu pada titik A pada tahun 2019 ketika inflasi kita itu sebesar 1,68%, tingkat suku bunga realnya itu sebesar 5%. Sedangkan jika kita bandingkan pada tahun setelahnya pada masa pandemi COVID-19 itu pada tahun 2020 pada titik B itu ketika inflasi kita naik itu sebesar 2,72%, justru tingkat suku bunga realnya ini oleh bank sentral diturunkan menjadi dari yang semulanya 5% menjadi 3,75%. Nah, kenapa sih kok begitu? Oleh bank sentral, hal ini itu dilakukan untuk mendorong konsumsi dan investasi agar perekonomian Indonesia pada masa itu bisa cepat pulih dari pandemi COVID-19 tentunya. Nah, namun akibatnya pada kurva MP ini terdapat hubungan yang abnormal atau tidak sesuai teori ya begitu. Terdapat hubungan abnormal antara inflasi dan suku bunga. Itu tidak mengikuti pola atau sesuai teorinya si kurva MP yang harusnya kemiringannya itu positif, justru pada masa pandemi Covid ini kemiringannya menurun begitu. Jadi pada masa kondisi pandemi Covid-19 itu kurva MP-nya cenderung abnormal pada masa itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kurva AD pada kondisi COVID-19. Secara teori, kurva AD itu slope-nya negatif, miring ke bawah. Jadi saat inflasi turun, maka output akan naik. Tapi pada tahun 2020 meskipun inflasi turun hingga 1,68% dari yang awalnya itu 2,72, output nasional tetap menurun tajam akibat COVID-19. Ini terjadi karena guncangan besar di sektor konsumsi dan investasi yang tidak dapat dipulihkan hanya dengan menurunkan suku bunga atau mengendalikan inflasi, sehingga kondisi kurva AD pada saat COVID-19 tidak sesuai dengan teori atau menyimpang pada kurva AD yang normal. Yang selanjutnya adalah analisis pasar input tenaga kerja berdasarkan TPT, yaitu tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 sampai 2020. Pada tahun 2019 presentasi dari TPT itu adalah 5,23%, dan pada 2020 itu ada terjadi kenaikan yaitu menjadi 7,07%.
Nah, kenaikan tingkat pengangguran terbuka dari 5,23 pada 2019 menjadi 7,07% pada 2020 ini menunjukkan bahwa COVID-19 menyebabkan guncangan besar di pasar tenaga kerja, yaitu meningkatkan presentasi tingkat pengangguran. Permintaan terhadap tenaga kerja menurun drastis, terlihat dari lonjakan pengangguran yang kemudian berdampak negatif terhadap kapasitas produksi nasional. Dalam kerangka pasar input, hal ini tercermin dari bergesernya kurva permintaan tenaga kerja ke sebelah kiri. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi kasus ini adalah pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia yang tercermin dari penurunan tajam produk domestik bruto (PDB), konsumsi rumah tangga, dan investasi di tahun 2020. Meskipun belanja pemerintah dan net ekspor mengalami peningkatan, hal ini tidak mampu mengimbangi tekanan besar yang terjadi pada sektor konsumsi dan investasi. Ketidakteraturan perilaku kurva IS, MP, dan AD selama pandemi menunjukkan bahwa mekanisme ekonomi normal terganggu oleh guncangan besar yang disebabkan oleh krisis kesehatan global tersebut. Selain itu, pasar tenaga kerja juga mengalami tekanan hebat dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) menandakan penurunan permintaan tenaga kerja. Perubahan drastis ini menggambarkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan responsif untuk menghadapi krisis serta pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi secara menyeluruh.